yang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kemasyhuran nama Yesus berkumandang di seantero bumi. Hari ini bersama-sama orang percaya kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebagaimana Tuhan Yesus datang dari kerajaan sorga, maka ia pun telah bangkit dan naik ke sorga. Marilah kita menyembah Tuhan yang Maha Tinggi lewat doa, nyanyian, dan menyembah kepadanya. Tema pada ibadah hari ini adalah berpisah untuk berjumpa kembali. Berdasarkan Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 hingga ayat yang ke-53. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Stefanus Ruben Jo. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bahana surga bergema
Jemaat dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Tuhan yang Maha Baik, kami mengaku betapa kami malu mengakui dosa-dosa kami yang besar dan banyak menyakiti hati Tuhan. Acap kali kami tidak punya rasa malu melakukan yang jahat di mata-Mu dan jahat di mata sesama kami. Acap kali kami terlalu sombong untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Hidup kami sangat kelam dan hitamnya, karena tertutup dengan banyaknya dosa-dosa kami. Tuhan, ampunilah kami. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 7, ayat 38 dan 39a, yang menyatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hatiku
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul, pasal 13 ayatnya yang ke-47. Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 47 yang mengatakan demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan nyanyian bagi kemuliaan Tuhan dari Presbiter Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab kita di hari ini, hari kenaikan Yesus ke sorga, dari kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Lukas pasal 24, ayat 50 sampai ayatnya yang ke-53. Kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24, ayat 50 sampai 53. Mari kita berdoa, mohon hikmat sorgawi, Roh Kudus menolong kita agar dapat mendengar dan memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Kepala Gereja, ketika kami memperingati dan merayakan kenaikan-Mu ke sorga, kami bersyukur karena kami percaya bahwa Engkau menugaskan kami untuk menjadi saksi bagi Tuhan di dalam dunia ini. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan Yesus, kuasailah kami dengan Roh Kudus agar firman Tuhan ini yang akan kami baca, kami dengar, dan kami hayati bersama memberikan kami gairah, semangat, motivasi, kesetiaan untuk memberlakukan firman Tuhan ini di tengah-tengah persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, sebab kami telah siap untuk mendengar, fokus dan konsentrasi untuk firman Tuhan yang akan kami pahami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga 53 yang menyatakan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk, saudara. Berpisah untuk berjumpa kembali. Sebuah tema yang sangat membuat siapapun yang pernah berada dalam situasi itu, emosinya pasti bergejolak. Bagi saudara dan saya yang telah atau yang sedang mengalami perpisahan, apakah perpisahan yang kita kasihi
dalam peristiwa kematian? Ataukah perpisahan dalam konteks suami, anak, istri kita berjauhan saat ini di luar provinsi ini? Berpisah untuk berjumpa kembali. Tema yang sangat menarik, saudara. Tema yang membuat saudara dan saya meyakini bahwa tema ini adalah bukan saja tema berkaitan tema duniawi, tapi dia mengandung dimensi sorgawi. Betul saudara bahwa ketika kita berpisah dengan seseorang, apalagi seseorang yang sangat dekat, sangat kita cintai, akrab sekali, dia menjadi soulmate kita, dia menjadi sahabat karib kita, guru kita. Ketika kita berpisah dengan orang itu, air mata saudara akan mengalir. Kesedihan itu akan terlihat. Dan biasanya perpisahan apapun dan dalam konteks bagaimanapun juga pasti akan membuat situasi yang berbeda, yang amat emosional kepada siapapun juga yang pernah mengalaminya. Tetapi menarik saudara, bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang dicatat, yang ditulis oleh penulis Injil Lukas, yang kitabnya ini dialamatkan kepada seorang Theophilus, justru sukacita, kegembiraan itu dirasakan oleh murid-murid Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Ketika perpisahan itu terjadi, yang mungkin kita bayangkan akan ada air mata, ada hati yang bergetar, ada keberatan dalam diri murid-murid. Tetapi yang kita baca, yang kita lihat, yang kita simak dalam bacaan ini, justru mereka gembira, mereka sukacita. Tentu saudara kasih Kristus bukan berarti mereka bersukacita atau bergembira karena bahwa Yesus akan berpisah kepada mereka dengan mereka selama-lamanya, tidak. Tetapi mereka bergembira karena ada satu hal, satu keyakinan bahwa mereka pasti bertemu Yesus kembali. Bahwa perpisahan mereka dengan Tuhannya, dengan gurunya, dengan rabinya, setelah mereka mengalami bersama 3 tahun saudara, sebuah hubungan yang sudah dekat, bahkan sudah mungkin menyatu, tapi kemudian Yesus harus pergi karena memang misinya begitu. Sebab kalau Yesus tidak naik ke sorga, gereja tidak ada saudara. Justru peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini, yang gaungnya kadang-kadang kalah dengan Natal, meriahnya kalah dengan Natal. Mungkin juga ibadah-ibadah di gereja, ibadah kenaikan itu mungkin sedikit orangnya. Beda kalau kemudian ibadah Natal, Tahun Baru. Tetapi justru peristiwa kenaikan Yesus ke sorga punya pesan-pesan yang sangat penting, punya nilai yang dalam, punya misi, missio Dei, missio Christi, misi Kristus kepada saudara dan saya di dalam kehidupan di dunia ini, dalam pergumulan-pergumulan gereja. Bahwa kenaikan Yesus ke sorga yang dicatat oleh Injil Lukas
paling tidak mempunyai beberapa hal penting untuk kita renungkan. Yang pertama, saudara, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga mau mengatakan kepada kita semua bahwa tugas Yesus selesai di dunia. Dan saatnya, waktunya, timingnya, Yesus meminta kita, menyuruh kita, memerintahkan kepada kita, dan mengajak kita untuk bersaksi bagi namanya, untuk hidup sesuai ajarannya, untuk memuliakan kasihnya lewat hidup saudara, lewat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Itu yang pertama. Tugas Yesus selesai, dan saatnya tugas saudara dan saya, tugas gereja, orang-orang percaya. Yang kedua, bahwa kenaikan Yesus ke sorga mau menyatakan kepada kita semua bahwa kita adalah duta-duta, saksi-saksi Kristus. Itu artinya bahwa ada tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, agar dunia kapanpun juga dan dalam situasi bagaimanapun juga akan melihat bagaimana saudara dan saya, murid-murid Yesus, memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan kita, persekutuan kita, dan kesaksian kita, lewat kehadiran saudara di tengah-tengah masyarakat, khususnya di kota Denpasar, Provinsi Bali. Pesan yang ketiga, saudara kasih Kristus, bahwa kenaikan Yesus ke sorga mau menyatakan kepada kita bahwa Dia akan kembali lagi. Yesus pasti datang kembali, meminta pertanggungjawaban saudara dan saya. Apakah saudara dan saya telah betul-betul dan sungguh-sungguh setia, taat, dan mempermuliakan namanya? Saudara kasih Kristus, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang dicatat oleh Injil Lukas ini punya implikasi yang luas dalam kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara kita. Bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Yesus, apa yang dicatat oleh Injil Lukas dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, mengingatkan saudara dan saya bahwa kita belum selesai. Tugas kita baru saja dimulai, dan kemudian tugas kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan dan bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Kenaikan Yesus ke sorga mendorong kita, memotivasi kita untuk terus bergerak, move on, tidak menengok ke belakang, tidak berhenti di tempat, tetapi berjalan terus dengan seluruh aspek tenaga, pikiran, berkat-berkat Tuhan yang dikaruniakan kepada kita, keluarga, pribadi, maupun gereja. Supaya dunia tahu, dunia melihat, orang-orang di sekitar kita menyaksikan betul bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa GPIB Jemaat Maranatha di Denpasar, bahwa orang-orang Kristen yang mereka lihat adalah orang-orang Kristen yang hidup di dalam kasih, oleh karena kasih, dan untuk kasih. Yang kedua, saudara, bahwa implikasi dari kenaikan Yesus ke sorga mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi saksi Kristus lewat peristiwa Pentakosta yang tidak akan lama lagi kita rayakan. Artinya saudara-saudara dan saya tidak sendiri. Kita tidak dibiarkan sendiri. Tetapi Allah Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang membuat kita sampai detik ini bisa melayani jemaat kita, masyarakat, bangsa, dan negara.
Dan selanjutnya saudara kasih Kristus, implikasi yang ketiga adalah bahwa Tuhan akan datang meminta saudara dan saya. Apa yang sudah saudara buat untuk gereja dan untuk masyarakat di sekitar saudara. Apa yang saudara telah buat supaya dunia tahu, dunia mengenal, orang tahu, orang mengenal saudara, murid Yesus. Dan kemudian mereka memuji nama Tuhan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara kasih Kristus, merayakan peristiwa-peristiwa gerejawi adalah merayakan makna. Dan bukan hanya simbol, bukan hanya formalitas, bukan hanya rutinitas, bukan hanya pernik-pernik gedung gereja. Bukan hanya lagu-lagu yang dinyanyikan, bukan hanya musik-musik yang dimainkan. Tetapi lebih dalam daripada itu bahwa apa yang bisa saudara buat, apa yang sudah saudara buat untuk Yesus. Seperti pidato Presiden John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang sudah negara buat untuk saudara. Tetapi tanyakan apa yang saudara sudah buat untuk negara saudara. Jangan tanyakan apa yang akan Yesus berikan kepada kita. Dia sudah berikan dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia sudah mengorbankan dirinya, dia turun dari sorga menjadi manusia. Dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Dan sekarang tugas saudara dan saya, supaya dengan demikian peristiwa-peristiwa gerejawi menjadi hidup. Karena setiap orang menyadari bahwa hidupnya berarti, sangat berarti untuk Tuhan dan sesama. Jangan pernah menyerah. Jangan kecil hati dan berputus asa dalam situasi apapun. Teruslah bersaksi dengan sekuat tenaga semampu saudara, semampu gereja ini. Untuk kemudian menyaksikan, mempraktekkan apa yang Tuhan telah lakukan ketika Tuhan ada di dunia. Dan itulah yang kita lakukan dalam kehidupan gereja kita, masyarakat dan bangsa kita. Selamat merayakan, memaknai hari kenaikan Yesus ke sorga. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa Mukasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Yesus Kristus, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Ketika kami merayakan
peristiwa yang sangat penting, kenaikanmu ke sorga, ya Yesus Kristus, Kepala Gereja. Kami diingatkan bahwa ada tugas, ada misi yang dipercayakan Tuhan kepada kami gerejamu untuk terus menyaksikan memuliakan nama Tuhan lewat ajaran-ajaran Tuhan, lewat seluruh kehidupan yang telah Tuhan lakukan dan kemudian harus kami lakukan. Karena itu ya Tuhan, teruslah memberikan kami kemampuan sorgawi. Roh Kudus menopang kami, menolong kami, menguatkan kami, menyertai dan membimbing kami, agar kami tidak berhenti, agar kami tidak mundur, tetapi terus maju, terus bersaksi, melayani, bersekutu, terus menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada dunia ini. Di dalam situasi-situasi perubahan-perubahan global, ekonomi, politik, di dalam dan di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah kondisi seluruh dunia berdampak yang sangat signifikan dalam kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara di dunia ini. Kami mohon berikanlah kepada Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan para menterinya, semua pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, mereka yang menjabat, yang dipercayakan Tuhan memiliki jabatan kekuasaan untuk menyingkapi problema kehidupan bangsa dan negara ini. Berikan juga ya Tuhan gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja, tokoh-tokoh agama, agar kami menjadi tokoh-tokoh spiritualitas yang betul-betul menunjukkan spiritualitas yang sehat, beragama dengan akal sehat, ketika menghadapi situasi-situasi yang seperti ini. Berkati ya Tuhan, kuatkan terus iman percaya jemaat Tuhan Maranatha di Denpasar. Berikannya juga ya Tuhan ketegaran dan kesabaran bagi seluruh masyarakat di Bali, di Denpasar, di kota Denpasar, di seluruh dunia. Biarlah ya Tuhan apa yang sedang terjadi ini, kami percaya dan tetap meyakini bahwa Tuhan akan meredakan badai ini menurut waktu dan kehendak Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan memulihkan keadaan kami semua, dan kami akan memahami dan menerima, akan menggumuli dan mendapatkan makna terdalam dari peristiwa-peristiwa sekarang ini. Bagaimana manusia harus hidup dengan sesamanya. Berkati ya Tuhan semua presbiter yang telah bertugas, multimedia sound system, mereka yang saat ini bertugas merekam video streaming ini, mereka juga yang bertugas dalam organis, pianis, pemandu lagu. Kami juga mendoakan bagi koster-koster kami yang telah dan selalu rajin bekerja membersihkan ruangan-ruangan gedung gereja, pegawai kantor majelis jemaat dengan keluarganya, diaken penatua dengan keluarganya, pelayan firman dan sakramen bersama-sama melayani, pelaksana harian majelis jemaat, pengurus-pengurus pelekat unit-unit misioner. Berkati ya Tuhan kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, situasi sekarang ini dan seterusnya, dalam iman percaya bahwa kenaikan-Mu membawa makna penting bahwa kami tidak ditinggalkan sendiri, bahwa Engkau bersama kami, Immanuel, untuk selama-lamanya. Inilah doa kami Bapa, ampuni segala dosa kami, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami demi Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Di hari kemenangan-Mu Tuhan, kobarkan terus nurani kami penuh kasih, agar kami tahu memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Ajarkan kami terdorong berbela rasa untuk menolong sesama kami. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan persembahan kami ini, agar layak dipakai untuk pekerjaan kasih dan keadilan di dunia ini. Amin. Kami silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Kamis, tanggal 21 Mei 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPB Maranatha di Denpasar, Bali
mengucapkan selamat beribadah di hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang melaksanakan ibadah kenaikan di rumah masing-masing keluarga. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB tentang penanganan untuk pencegahan terhadap pandemi COVID-19, maka bersama ini kami mohon perhatian warga jemaat sebagai berikut. Pertama, marilah kita mentaati himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19. Yang kedua, marilah kita menghentikan penyebaran pandemi COVID-19 dimulai dari diri kita sendiri. Harus disiplin, menggunakan masker bila berada di luar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Yang ketiga, marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha dan Pasar Bali mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri dan pergilah dari tempat ini. Terbitkan selalu roh kekuatan dan keberanian iman, dan jadilah saksi bagi Tuhan. Tengoklah hari ini dan masa depan saudara, bahwa Allah yang maha baik akan selalu membimbing saudara dengan hikmat dan kasih-Nya selama-lamanya. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Makan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.